Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, mana cakepnya? Kalau Tuhan menangkap burung balam, jangan ditambat di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum makan siang. Kaifa halukum? How are you today? Kumaha sadayana? Damang. Kalau berkumpul semua ustadz-ustadz guru-guru kita ini, kira-kira siapa yang pertama disebutkan namanya untuk dihormati? Itulah yang bingung saya pikirkan tadi. Akhirnya saya ingat satu hadis, bunyinya ladies first. Itu kan bukan hadis Nabi, Pak Ustadz. Memang bukan hadis Nabi. Siapa yang bilang hadis Nabi? Tapi tadi Ustadz bilang hadis. Hadis itu bahasa Arab artinya cerita. Cerita, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol orang, selalu mereka sebut ladies first. Maka ladies first yang sama-sama kita hormati, guru kita Mama Dede. Memang enak sayur lodeh disajikan dalam bejana. Mendengar pujian Mama Dede, hidung mengembang sebesar terowongan Mina. Beliau puji saya tadi melambung. Saya sampai megang kursi, jangan sampai saya terbang melayang. Itu artinya beliau menganggap saya ini sebagai anak beliau. Jadi kalau tadi beliau mengatakan kepada ibu-ibu semua sudah bosan, saya sampai hari ini tetap nonton ceramah beliau di YouTube. Apa yang Ustadz ambil pelajaran dari Ustazah Mama Dede? Semangatnya nggak pernah turun, gasnya tinggi terus. Apa yang Ustadz pikirkan kalau nonton ceramah Mama Dede? Yang saya pikirkan, kalau saya nanti seusia beliau masih bisa ceramah apa enggak? Doakan supaya bisa. Kelihatannya kurang setuju. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sanusi Azhari. Beliau masuk Gontor tahun 1959. Waktu itu Kiai Haji Muhammad Nasir Zain umur 1 tahun. Karena Kiai Nasir Zain lahir 1958. Hari ini bisa satu majelis. Waktu Kiai Muhammad Nasir Zain tamat Gontor 1977, saya baru lahir 1977. Tiba-tiba saya didudukkan di tengah mereka. Bayangkan gimana groginya. Jadi kalau ditanya gimana perasaan Ustadz Somad hari ini, saya merasa hari ini seperti peserta dacil yang dinilai dari 3 sisi. Mudah-mudahan selesai pengajian ini mereka tidak menyerahkan nilai ke dewan juri. Apapun yang terjadi, maka pertemuan kita hari ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Lawijtamatil ummatu, seandainya seluruh manusia berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu, membunuhmu, membulimu, mencaci makimu, membatalkan pengajianmu, la yadurruka, mereka tidak akan mampu, illa bisyai'in qad kataballahu alaik, melainkan sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u, seandainya manusia berkumpul, ala an yanfa'uka,
Sorban baru nih bawaannya mau jatuh aja. Seandainya mereka semuanya berkumpul ingin memberikan manfaat, menolongmu, mengundangmu, menghadirkanmu ke pesantren Rafah Al-Islami, kalau tidak ada setuju Allah, tidak akan terjadi. Itulah akidah, itulah keyakinan yang membuat kita tetap tegar, tetap kuat apapun yang terjadi. Ini keyakinan kita bawa sampai mati dalam husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya ketemu dengan orang itu sombong dengan saya nggak takut. Kenapa? Saya bisa 2 kali lebih sombong. Kalau ada orang jahat dengan saya nggak takut. Kenapa? Saya bisa lebih jahat dari dia. Tapi saya dengan Kiai Haji Muhammad Nasir Zain, saya tertawan dengan akhlaknya. Saya tertawan dengan budi pekerti, keluhuran, kemuliaan, moral, etika yang diajarkannya. Beliau adalah guru saya dalam mata pelajaran akhlakul karimah. Dia tidak pernah mengajarkan definisi akhlak menurut etimologi, menurut terminologi, menurut Imam Abu Amin Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, menurut Imam Ibnu Maskawih dalam Tahzibul Akhlak, menurut Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub. Tapi dia langsung menunjukkan akhlak kepada saya. Walaupun jarak usia antara kami seperti ayah dan anak, tapi akhlak yang diajarkannya luar biasa. Mudah-mudahan saya dan kami semua santri-santri bisa meniru akhlak beliau, pewaris para nabi, bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Bunda Lia, dulu beliau selalu mengundang saya ke rumah beliau, ke majelis beliau. Lama sudah tidak ketemu. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan bisa berakhir sampai azan maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Saya ringkas dalam 5 poin. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin-poin? Kenapa nggak ngomong aja terus? Yang pertama, saya dulu waktu kuliah suka nulis poin 1, poin 2, poin 3. Kalau di kelas dosen ngomong, saya buat poin. Ketika belajar di Al-Azhar, satu diktat mata kuliah mesti membaca, menghafal, meringkas, maka saya buat jadi poin-poin. Jadi saya sudah terbiasa. Sampai kalau ngirim SMS ke istri saya pun pakai poin juga. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Jadi sampai ceramah pun begitu. Saya ingin mengajar adik-adik supaya terbiasa berpikiran sistematis. Yang kedua, mengajar umat supaya mereka tahu. Kalau sudah sampai nanti poin yang keempat, oh berarti ceramah Ustaz Somad nggak lama lagi selesai. Karena banyak orang menjadikan ceramah ini sebagai pelengkap penderitaan. Di jalan macet, kena tilang polisi, di rumah tertekan istri, di kantor ditekan atasan, tahu-tahu ada pengajian pelengkap penderitaan. Maka dia tahu, oh ini penderitaan ini nggak lama lagi selesai. Orang kalau dengar ceramah Ustadz Kiai banyak nggak tahu selesainya kapan. Tapi kalau dengar ceramah Ustadz Somad, insya Allah dia tahu selesainya kapan. Berapa menit? 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol air minum kita, 600 ml. Biasanya kalau saya tausiah, itu botol air minum mereknya dicopot, dilepas. Kita nggak mau ada iklan gratis. Tapi di pesantren Rafah Al-Islami justru dipajang, minumlah air gontor. Dari umat kembali ke umat, dari pesantren kembali ke pesantren, manfaatnya mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Ustaz Somad ceramah kenapa pakai poin? Supaya anak-anak santri biasa membuat
1, 2, 3. Meringkas. Kenapa pakai poin? Supaya jamaah tahu ceramahnya selesainya kapan. Kenapa pakai poin? Supaya intel-intel mudah buat laporan. Jadi insya Allah siapapun yang mendengarkan ceramah Abdul Somad, baik niatnya mau ngambil pelajaran atau mau mengutip atau mau melihat atau mau buat laporan, insya Allah dapat hidayah. Amin ya Rabbal alamin. Ketika saya bilang mudah-mudahan dapat hidayah, ada satu bapak-bapak diam aja. Pas temannya nanya, kamu tadi kok nggak bilang amin? Aku sudah dapat hidayah. Kok yakin? Nama istrinya Siti Hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama adalah tahun 1959 orang dari Bogor sudah mengirim anaknya ke Jawa Timur, Gontor Ponorogo. Nun jauh di sana. Hari ini jarak begitu dekat karena ada jalan tol, karena ada pesawat, bisa video call, bisa nelpon. Tapi tahun 1959, 18 tahun setelah itu baru Abdul Somad lahir, 1977. Ustadz memang umurnya berapa? Lahir 1977. Sekarang 2022. Ya sekitar 25-26 lah. Bayangkan, di zaman itu ada orang tua yang rela melepas anaknya belajar ke Jawa Timur. Begitu jauhnya. Apa yang mereka dapatkan hari ini? Dimuliakan, dihormati. Di atas lantai ada pentas, di atas pentas ada karpet, di ada karpet ada kursi, didudukkan di atas, dimuliakan. Kalau mau anak-anak kita mulia, setelah kita menghadap Allah, setelah kita tidak lagi ada di atas tanah, caranya adalah relakan dia menuntut ilmu sejauh mata memandang. Ibu-ibu siap melepas anaknya? Kenapa Ustadz nanya ibu? Kenapa enggak nanya bapak? Karena yang mengandung 9 bulan 10 hari ibu. Ibu ngandung masih 9 bulan 10 hari? Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang tinggal 4 bulan. Katanya diskon. Pas ditanya kok cepat banget? Ustadz, ini edisi minimalis. Menyusukan anak 2 tahun, melahirkannya meregang nyawa, sehingga untuk melepasnya jauh rindu, tidur tidak lelap, makan tidak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Tapi kalau dilepas ke pesantren Rafah Al-Islami, insya Allah 20-30 tahun akan datang, dia dimuliakan oleh makhluk-makhluk di bumi, didoakan oleh makhluk-makhluk di langit. Bukan kata Abdul Somad. Lihat dalam kitab Sunan Ibni Majah, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi memintakan ampun untuk dia. Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan dalam lautan, wan namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang lubang kayu memintakan ampun untuk dia. Siapa dia? Muallimun nas al khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Lepaslah anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang masih ragu-ragu mendengar tausiah Abdul Somad, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu tetap nggak mau juga, innalillah. Narkoba, ganja, sabu-sabu, morfin, saya mau sebutkan semua, khawatir nanti ibu takutnya jangan-jangan Ustadz Somad hafal karena dia makai juga. Belum lagi kenakalan internet, liberalisme, sekularisme, komunisme, agnostik, ateis. Belum lagi aliran-aliran yang lama, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Khalqil Quran, mulhid, merusak kepala anak kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita. Benteng terakhir pertahanan adalah pondok pesantren. Saya ke pesantren Al-Muqaddasah, didirikan oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, melihat anak-anak SD
Ustazah Fatimah tamat dari pesantren Al-Muqaddasah. SD, anak-anak SD sudah belajar di sana. Kalau di tempat banyak pesantren SMP, tamat SD 12 tahun, 13 tahun, anak SD. Jadi begitu pulang saya bisikkan, nanti anak kita Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah tamat TK, kita kirim ke Ponorogo, ke Muqaddasah. Kata ustazah, nanti ajalah taman SD, SMP aja. Padahal saya pun sebetulnya mancing-mancing aja. Artinya apa? Memang berat bagi seorang ibu untuk melepas anak. Beda sama bapak. Karena ibu itu, anak itu adalah fotokopi dirinya. Berada di dalam dirinya. Dirinya yang membelah menjadi dua. Akhirnya anak itu muncul keluar. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summa man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Ibumu, ibumu, ibumu. Kalau ada di antara bapak yang ingin dapat tiga ini, boleh pulang dari sini, coba-coba mengandung, coba-coba melahirkan, coba-coba menyusukan. Nah, bisa Pak Ustadz, kami kan laki-laki, mudah aja. Pulang dari sini, beli air kelapa, bilang sama tukang jual kelapa, jangan dibelah, jangan dibuang airnya, beli bulat-bulat, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Pulang dari sini, pergi ke tempat jual mangga, telan itu mangga bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau praktek menyusukan anak, pulang dari sini, cari bayi yang masih kecil, coba susukan, pasti dia nggak mau. Kok Ustadz tahu? Saya udah ngetes anak saya, dia nggak mau. Betapa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada orang mengatakan kampak itu tajam, kampak memang tajam, bisa motong batang kelapa, tapi belum tentu bisa mencukur kumis. Silet itu tajam, memang betul dia tajam, bisa mencukur, tapi belum tentu bisa memotong batang kelapa. Semua sudah ada bidangnya masing-masing. Saya insya Allah kalau disuruh tablik akbar di stadion Tanah Lapang, insya Allah nggak takbur, siap. Tapi kalau disuruh mendidik anak TK, 10 jari saya angkat, 11 sama kepala. Mohon ampun. Memangnya Ustadz tahu dari mana sulit? Saya kan pernah diundang di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Abdul Somad dan seterusnya. Enggak ada yang peduli itu anak TK. Sudah 5 menit saya ngomong, mereka lebih kuat suaranya. Lama-lama saya yang pucat. Akhirnya Allah kasih ilham ke kepala saya, panggil pawangnya, panggil pawangnya. Saya panggil pawang. Ibu kepala sekolah, tolong tenangkan buaya-buaya liar ini. Datang kepala sekolah, anak-anak bisa lihat ibu sebentar, kecil aja gurunya, langsung mereka diam. Ternyata begitu Allah memberikan kemuliaan. Begitu juga dengan anak-anak ini. Bapak boleh dokter spesialis, ibu boleh pengacara hebat, bapak boleh tentara bintang 4, bapak boleh jenderal polisi, tapi untuk mendidik anak belum tentu bisa. Maka serahkan ke pondok pesantren. Siap ibu menyerahkan ke pesantren? Kalau menyerahkan ke pesantren, jangan tinggalkan dengan tetesan air mata. Berikan dia semangat yang kuat. Aku meletakkan kamu ke pesantren ini biar kamu berpegang dengan Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqamah, mati husnul khatimah, semangat nak. Begitu. Ini ibu-ibu melepas anaknya di pesantren dengan derai air mata. Jangan heran kalau anaknya nangis terus. Jadi gimana Pak Ustadz? Tahan itu air mata, tahan sejenak. Nanti setelah keluar dari pagar pesantren Rafah Al-Islami, kalau mau nangis pas belok kanan udah ketemu pohon sawit, nangislah di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya sudah saya masukkan ke pesantren Rafah Al-Islami. Jengoknya berapa bulan sekali, Bu? 3 kali. Sekali pagi, sekali sore, sekali malam.
Gimana ceritanya? Saya pesantren di Medan, Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Naik bis 12 jam baru sampai. Jam 5 sore dari Pekanbaru Riau, jam 5 subuh baru sampai di Medan. 12 jam perjalanan. Setahun sekali dia menjenguk saya. Dikirimnya ke Mesir tahun 98, tahun 2002 baru pulang. 4 tahun nggak pulang-pulang. Sampai terlintas di pikiran saya, jangan-jangan saya ini anak adopsi. Setelah pulang, saya keluarga tidak banyak. Saya anak pertama laki-laki, adik saya nomor 2 laki-laki. Kami cuma 2, buah hati belayan jiwa. Tak mungkin rasanya saya dibuang jauh. Tapi untuk menghilangkan penasaran saya tanya, Mak, tidak rindu dengan aku 4 tahun di Mesir, pesantren, dikirim lagi jauh ke Afrika Utara, ke Kairo sana? Rindu, kata dia. Lalu kenapa aku mesti sekolah jauh? Karena kalau kau dekat dengan aku nanti kau jadi hantu. Aku ingin kau berhasil dunia akhirat. Selama aku di sana Mak nggak ada rindu dengan aku. Rindu. Bagaimana cara menghilangkan rindu? Ku cari anak tetangga yang hitam macam kau. Ku belikan dia baju baru. Ku kasih dia duit. Ku usap kepalanya. Ku cium dia. Nanti kalau kau punya anak baru kau tahu. Betul. Sekarang baru saya paham. Rindu dengan anak, kita lihat anak orang yang mirip, terobati hati kita. Rindu kita dengan emak, kita lihat emak-emak yang tua, terobati hati kita. Melihat ibu-ibu seperti ibu kita, enggak apa-apa. Melihat anak orang seperti anak kita, enggak apa-apa. Asal jangan melihat istri orang seperti istri kita, bahaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang pertama, kirimlah anak ke pondok pesantren. Insya Allah dia dimuliakan Allah di bumi dan disanjung oleh para malaikat, dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, apa yang Ustadz rasakan di atas ini? Ada mama dede, ada ulama, ada kiai, ada TNI, ada Polri, ada Babak Babinsa, ada santri. Gimana perasaan Ustadz bisa berada di tengah mereka ini? Satu kata, berapa kata? Satu kata Ustadz, panas. Enggak, AC-nya hidup, tenang. Mungkin karena grogi ini panas. Yang kedua, tadi Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA berkata, untuk para wakif yang mewakafkan tanahnya, untuk para wakif mutabarrik yang sudah menyumbangkan hartanya, beliau tak sebutkan namanya. Pesantren berdiri tahun 1998, betul Kiai? 1999, 97 dibangun, operasional 99. Saya sebut antara keduanya 98. Artinya sekarang sudah berjalan 25 tahun, seperempat abad tanpa disebutkan nama mereka. Pahala mengalir ke kubur mereka 24 jam. Yang mewakafkan tanah, anak-anak dari mulai sholat subuh, sebelum subuh tahajud, habis subuh baca Quran, belajar di kelas, zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan asar pengajian, dari maghrib ke isya ngulang pelajaran, jam 10 malam baru boleh nyentuh kasur. Maka selama 24 jam itu pahalanya mengalir kepada mereka yang mewakafkan semua sehingga berdirinya pondok pesantren. Jadi siapa yang punya uang banyak, bangun rumah megah, mewah, cantik, keramiknya luar biasa, sampai-sampai tamu yang datang semuanya ngangkat kain sarung, disangkanya air basah. Ada air terjun di ruang tamu. Semua tamu yang masuk datang berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Ingat, begitu kau mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sejengkal pun di kamar rumah itu yang siap menampungmu. Tempatmu hanya tinggal 3 huruf, TPU, Taman Pemakaman Umum. Sebelum ke TPU tempatmu juga 3 huruf, ICU,
I see you, you don't see me. Aku bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat aku. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Hari ini pakai baju baru, luar biasa, warnanya berkilap cahaya. Tapi kemudian sampai masanya baju itu dilepas, diganti dengan kain kafan. Jangankan dijahit, jangankan pakai pernak-pernik, disobek bukan dengan gunting, tapi digigit kerak. Makanya nanti malam kalau masih terbangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun nanti malam, buka mata, ternyata TV masih hidup. Oh, ternyata niat nonton TV, rupanya ditonton TV. Buka mata nanti malam, tangan masih megang handphone. Oh, niat meriksa handphone, rupanya handphone tidak bisa terbuka. Sampai nanti malam terbangun terjaga, pegang ujung kain, masih ada jahitannya. Alhamdulillah. Sampai masanya nanti terbangun tengah malam gelap gulita, pegang ujung kain, sudah berbulu karena tidak dijahit. Dia adalah kain kafan yang disobek. Saat mata dibuka, pandang ke atas gelap gulita, terdengar suara marrabbuka. Baik. Saat itulah tak ada lagi gunanya harta. Kemana cincin, gelang, rantai, subang, anting, emas, gelang kaki? Semuanya tinggal di rumah, diambil bapak untuk modal buka usaha. Astagfirullah. Nggak boleh suuzon, Bu. Walaupun kenyataannya memang demikian. Tapi cincin, kadang orang ini dapat gaji 13, beli cincin. Dapat SPPD keluar kota, beli cincin. Dapat bonus, beli cincin. Beli kangkung 2 ikat, nunjuk cincinnya 3 jari. Berapa ya? Sampai masanya mati menghadap Allah, semuanya tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, kakak kami dulu kalau beli apa-apa duitnya disimpan, makannya ditahan, selera kerongkongan dicekik. Saking kan mau menyimpan uang, setelah uangnya terkumpul dibelikan emas. Emasnya 1 kobokan cuci tangan, Pak Ustadz. Saya sendiri melihat. Sekarang hilang, Pak Ustadz. Tapi kalau cincin itu dibelikan ke tanah, dibelikan ke kelas, dibelikan ke ruang serbaguna, dibelikan ke perpustakaan, dibelikan ke masjid, itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Betul? Biasa kalau saya ngomong begitu, langsung kotak-kotak berjalan dan ibu-ibu langsung melepas cincin-cincinnya dan gelang-gelangnya, rantai-rantainya. Begitu dibawa ke toko emas, langsung diperiksa, ayah imitasi lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau saya tausiah di tanah lapang, di stadion, itu langsung tim relawan datang membawa sorban, membawa kotak. Tapi di Rafah Al-Islami tidak ada sorban yang digelar, tidak ada kotak yang disebar, tidak ada kresek yang menampung duit. Kenapa? Karena di Rafah Al-Islami sumbangan langsung ke nomor rekening berikut ini. Oh, enggak ada nomor rekening. Yang ada Ibu Ustazah Hajah Dede Roshidah SAG, Mama Dede. Ibu Nyai Hajah Ida Farida, Ketua Majelis Ta'lim Ummahat Rafah. Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA, pimpinan Pondok Pesantren. Kiai Haji Dr. Anus Ahmad Sanusi Azhari, tokoh ulama Bogor, mantan Ketua MUI Kabupaten Bogor 2 periode, mantan Ketua Dewan Penasihat MUI Kabupaten Bogor. Saya cuma mau ngasih tahu foto saya dibuat paling besar. Kenapa? Karena saya paling kurus. Kalau fotonya sama kelihatan kecil, maka dibuat besar. Begitu cara santri membahagiakan Ustadz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlunya dibuat QRIS, QRIS, lengkap dengan kotak-kotak, sehingga orang nyumbang nggak perlu lagi keluar dompet, tinggal dia cari
langsung keris, langsung Rafah Al-Islami, enter, pencet. Pilihan Anda ingin masuk surga Jannatul Firdaus 100 juta, langsung. Ingin masuk surga tapi transit di neraka dulu 2000. Ada semuanya. Saya nggak nyuruh, saya nggak ada maksa, saya nggak ada mendikte orang. Sudah sedekah berapa? Ngasih apa? Nggak ada. Saya cuma bacakan hadisnya ada. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Tanpa diaminkan doa itu makbul, karena itu doa malaikat. Tapi Allah adil. Untuk yang nggak mau sedekah, dikirim juga satu malaikat lagi. Malaikat doakan. Apa kata malaikat mendoakan orang yang nggak mau sedekah? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang nggak mau sedekah, berilah mereka kebinasaan. Berawal dari sendal hilang, lama-lama helm hilang, jemuran hilang, akhirnya suami hilang diralikan pelakor. Saya nggak ada nakut-nakuti, cuman buat perenungan aja nanti pulang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita berikan saat ini, itulah yang akan kita petik nanti ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma mimpi. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam. Manusia ini semuanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi orang terkenal, mimpi jadi artis, mimpi. Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar ternyata rumah hanyalah tempat numpang sementara malaikat maut datang. Cincin, gelang, rantai, emas berkeping hanya numpang di dalam kotak kayu, kotak besi dalam lemari. Uang hanya numpang di rekening. Setelah itu kita pun mati menghadap Allah. Belum pernah saya lihat orang Islam mati bawa kartu ATM. Semuanya tinggal, hanya kenangan. Pernah jadi orang kaya, pernah jadi pejabat, pernah jadi orang terkenal. Mati menghadap Allah tidak membawa apa-apa. Hanya 2 meter kali 1 meter dalam setinggi tegak. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya lihat di pesantren Rafah ini tidak pakai kotak. Saya minta relawan 4 orang anak muda yang ganteng-ganteng maju ke depan. Dalam hitungan 4, 1, 2, 3, 4. Masya Allah, inilah calon menantu masa depan. Hah? Masya Allah. Akias, Taib, yang punya plastik, yang punya kresek, sebarkan ke ibu-ibu, ke bapak-bapak jangan. Memang mereka yang kerja, tapi dompet dipegang ibu-ibu. Untuk anak muda, tanpa mengurangi hormat atas hadiah sorban dari kiai. Nanti setelah uangnya terkumpul dalam sorban, sorbannya tolong kembalikan. Bawa ke ibu-ibu sana, biar mereka isi. Ada yang mau ngasih gelang, rantai, kartu ATM, dompet, semuanya mereka isi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena biasanya hati itu gelisah, risau. Itu cara menenangkannya dengan solawat. Tadi tenang waktu Ustadz Somad ceramah. Tapi begitu kresek kantong turun, itu jantung mulai nggak normal. Nah, itu cara menenangkannya dengan solawat. Saya beritahu, itu warna kresek bukan menunjukkan warna isinya. Jangan mentang-mentang kreseknya hijau 20.000,
Yang kreseknya biru 50, bukan. Khawatirnya nanti ada kresek abu-abu isinya 2000. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menolong pesantren, salah. Saya nolong masjid, salah. Saya nolong santri, salah. Karena mereka adalah hamba pilihan Allah. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Kalau kita tolong diri kita sendiri, maka ketika kita berikan uang, uang itu dibelikan tanah, tanah itu didirikan kelas, di atas tanah didirikan pesantren, di atas tanah dibelikan batu bata, semen. Sesungguhnya itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat, mengalir ke makam kita. Anak yang kita besarkan lupa, harta yang kita tinggalkan dijual, mobil yang kita tinggalkan pasti diambil dialer, karena cuman baru bayar DP, ansurannya belum. Bunyi klaksonnya pun kredit. Tapi ada yang kekal abadi, itulah dia kresek-kresek yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad nebar sorban kresek untuk bangun pesantren dia di Riau. Enggak, itu bukan cara Abdul Somad. Abdul Somad ceramah di Papua untuk pesantren di Papua. Abdul Somad ceramah di Sulawesi untuk pesantren yang ada di Sulawesi. Abdul Somad tausiah di Rafah Al-Islami, tidak dibawa ke Pekanbaru Riau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma makan pakai, kata ibu saya. Apa kata beliau? Kau mau kaya, kau mau punya jabatan, kau mau dikenal orang, kau mau termasyhur, hidupmu cuma makan pakai. Dimakan busuk, dipakai lapuk. Sekaya-kayanya orang pakai baju paling 3 lapis. Lapis pertama singlet, lapis kedua koko, lapis ketiga sorban. Kalau ada yang pakai baju sampai 4 lapis itu bukan kaya, itu demam. Sebanyak-banyak makan nambu paling cuma 2 kali. Ustaz Abdul Somad, kata Pak Kiai, tambah Ustaz. Saya Masya Allah tabarakallah, ada kambingnya, ada nasi kebulinya, ada nasi putihnya, ada baksonya. Nggak usahlah saya ceritakan, nanti air liur menetes. Makan paling banyak nambu 2 kali. Kalau sampai ada nambu sampai 5 kali, itu bukan orang kaya, itu orang yang ususnya bocor. Makan pakai, ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta yang kau wakafkan, itulah yang akan menjadi bekal untuk hari esok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mati itu, jenazah-jenazah yang dalam liang lahat itu, kalau ditanya oleh malaikat, hai jenazah-jenazah, apakah kamu masih mau hidup? Ada juga yang nyaut. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah berikanlah aku hidup walaupun sebentar. Kalau kau hidup sebentar, kalau aku kasih waktu sebentar, kamu apa kata Allah? Apa kata jenazah? Fa as-saddaqa, kalau kau kasih aku hidup sebentar, aku mau bersodakoh. Kok solawat? Solawat bagus, sholat bagus, tapi orang mati itu kalau ditanya mau hidup lagi, mau apa? Fa as-saddaqa, mau bersodakoh. Kenapa mereka mau bersodakoh? Karena pahala sodakoh mereka dapatkan di liang lahat. Begitu anak, menantu, keluarga, kawan, sahabat semuanya pulang, sodakoh mulai mengalir. Pagi, petang, siang, malam, sore, anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, baca Quran, belajar di kelas, sampai tidur di asrama. Tidurnya pun bernilai ibadah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tolong jangan dibaca, karena banyak di pengajian dibaca langsung tertidur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad hanya ingin mengingatkan, jangan sampai nanti mati ketika ditanya malaikat, kenapa tidak bersedekah? Karena Abdul Somad waktu ceramah nggak ada mengingatkan sedekah sama sekali. Abdul Somad hanya cerita tentang mati. Abdul Somad hanya cerita tentang husnul khatimah. Abdul Somad hanya cerita tentang istiqamah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya ini akan berakhir semua. Yang kekal abadi hanyalah sodakoh, bukan soman. Soman ini pun akan mati juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah jam 2:30. Sekarang sudah jam 3:15. Padahal yang disampaikan baru udah 4 kata jamaah. Yang disampaikan baru 2. Yang ketiga, kata Mama Dedeh tadi, ini ada pengajian rutin dan yang ngisi pengajian Mama Dedeh. Yang ngisi pengajian Ibu Nyai Hajah Ida Farida. Apa maknanya? Banyak pesantren hanya mikirkan santri saja. Masyarakat sekitar nggak dapat pengajian. Jangan heran keluar dari pesantren ketemu dengan ibu-ibu, belum lagi jauh dari pesantren, baru keluar pintu gerbang pesantren sudah ketemu ibu-ibu pakai baju you can see. You kamu can bisa see melihat. Kamu bisa melihat ketiak saya. Mohon maaf. Ini yang saya ceritakan ini fakta apa hoax? Fakta. Pesantren seperti mohon maaf, beribu maaf, kebun binatang di tengah kota. Di tengah kampung ada santri, ada kiai, ada pesantren, tapi masyarakat sekitar tidak mendapatkan nikmatnya menuntut ilmu. Beda dengan Rafah Al-Islami. Masyarakat sekeliling mendapatkan kajian tausiah dari para ustazah. Ada masalah-masalah yang malu ditanyakan ke Ustadz Somad. Kalau ke Ustadz yang laki-laki kami segan. Perlu ada ustazah perempuan. Ada Mama Dedeh, ada Ibu Nyai. Tidak ada kata untuk enggak ngaji. Kami mau ngaji ustadznya laki-laki. Ada kiai, ada Pak Kiai. Kami mau ngaji ustadznya perempuan. Ada ustazah. Kami mau ngaji ganti-ganti, ya, diganti-ganti. Tapi tetap dengan 3 kajian utama. Yang pertama akidah Ahlus Sunnah wal wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Saya dapat WhatsApp dikirimin link sama jamaah, katanya ada artis ngelihat Tuhan di langit warnanya hitam. Ini nggak ngaji wujud qidam baqa. Kalau dia ngaji wujud qidam baqa, cukup dengan satu kata terbantahkan tentang Tuhan duduk di langit warnanya hitam. Dengan yang mana? Terbantah dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Duduk hitam di langit itu makhluk. Siapa itu yang duduk hitam di langit? Abdul Somad naik pesawat, duduk hitam di langit. Itu makhluk. Ayatnya mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita nggak hafal ayatnya karena kita nggak hafizah. Jadi cara yang mudah sistematis disusun ulama. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Jadi ulama menyusun itu secara sistematis berdasarkan Quran dan Nah, 3 kajian nggak boleh tinggal. Pertama akidah, yang kedua akhlak. Nggak ada gunanya ilmunya banyak kalau tidak berakhlak. Ustaz Somad cerita akhlak, dia sendiri nggak berakhlak. Orang tua di bawah, dia sendiri duduk di atas. Orang tua di bawah, dia sendiri berdiri di atas. Saya berani berdiri kan karena disuruh kiai. Ngelawan kiai yang nggak boleh. Kalau disuruh kiai, tadi saya maunya di sana pakai mimbar. Kata kiai di tengah. Kenapa disuruh di tengah? Biar supaya backgroundnya mantap. Ini kan direkam. Nanti masuk ke dalam channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau di samping kurang bagus, di tengah bagus.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di atas ini kan sementara. Nanti kalau jamnya sudah berakhir semua akan turun ke bawah. Andai acara udah selesai, Abdul Somad tetap juga di atas. Panitia akan naik ke atas bisik, Ustadz, acaranya udah selesai. Game is over. Semua akan berakhir, semua akan selesai, semua akan bubar. Yang nggak berakhir itu cuma hubungan kita. Sampai ke surga Jannatul Firdaus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ketiga yang ingin disampaikan adalah ngaji. Dari mulai pesantren ini berdiri sejak sekarang kami ngaji. Udah 1/4 abad Ustadz. Jadi ngaji ini sampai kapan? 2. Yang pertama, sampai setan pensiun. Yang nggak sabar ngaji terus. Kapan kami berhenti ngaji? Tenang, malaikat maut sudah di jalan. Nanti kalau udah mati nggak usah ngaji lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rutin kajian di Rafah Al-Islami, yang bosan ngaji, tenang. Nanti kalau udah mati jangan datang ngaji. Karena kalau sudah mati ibu datang semua pada kabur. Hadiri tablik akbar yang akan diisi oleh almarhum Abdul Somad. Nggak ada yang datang. Mumpung masih bisa jalan, mumpung masih nyawa di kandung badan, ngajilah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Hati risau, gundah gulana, galau, cemas. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, yang dibaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan: ngumpul, baca ayat Allah, ngaji. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Turun ketenangan. Ibu bapak percaya kalau ngaji turun ketenangan? Yang nggak percaya, lihat orang yang tertidur waktu pengajian. Itu tanda hatinya tenang. Makanya saya nggak pernah marah kalau ada jamaah tidur, marah enggak. Itu menunjukkan bahwa ngajinya sudah masuk ke hati. Buktinya apa? Orang Amerika rumahnya mewah, mobilnya mahal, uangnya banyak, nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia, malah pergi ke rumah sakit beli obat pil tidur biar bisa tidur. Kita begitu ngelihat ustazah datang langsung nguap. Hidup ini sulit Ustadz, susah Ustadz, nggak nampak jalan. Hidup ini payah Ustadz. Apa pesan Mama Dede? Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Saya kalau ditanya sama jamaah, Ustadz gimana nih masalah ini? Kebetulan ada gambar dikirim orang ke saya, gambar mama gini, di bawah ada insya Allah ada solusinya. Saya kirim aja itu. Selesai masalah. Ustadz tahu dari mana masalah selesai? Dia nggak nanya lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah cukup, Allah sebagai penolongnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Habis. Puncak dari kaji adalah ketulusan akidah, kemurnian keyakinan tauhid, serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya usaha dulu. Saya nggak mau gara-gara pengajian ini besok suami-suaminya yang nonton streaming sekarang walaupun nggak hadir, besok pagi dibangunkan sama istrinya, mas kerja. Kata suaminya, la haula wala quwata illa billah.
Ini dengar ceramahnya pasti nggak full ini. Paket 2 giganya nggak ada ini. Kalau full dia dengar ceramah, la haula wala quwata illa billah, itu setelah usaha dan ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal akhlaknya baik, akidahnya benar, tapi sholatnya nggak sah. Kok bisa sholatnya nggak sah? Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gatal tangannya. Begitu dilihat, kulit ikan emas. Ternyata tadi motong ikan, bersihin, kulitnya lompat muncrat nempel ke kulit. Sisi ikan nempel ke kulit sebesar ujung kelingking. Ternyata ada anggota wudhu yang tidak terkena wudhu. Apakah wudhunya sah? Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, apakah sholatnya sah? Benar pun akidahmu, baik pun akhlakmu, sholatmu tidak diterima. Karena sholat itu ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad, ada makruhat, ada masnunah. Maka dia mesti belajar 3: iman, Islam, ihsan. Iman, akidah. Islam, syariah, fikih. Ihsan, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada para alim dan ulama. Mudah-mudahan 3-tiganya dapat melalui kajian-kajian untuk masyarakat yang dibuat khusus di Rafah Al-Islami, insyaallah. Amin. Yang keempat, saudara kandung satu perut, satu ibu, satu bapak, kembar, sama satu perut, bisa kelahi ke atas dunia. Satu kampung, satu pondok, satu pesantren, satu angkatan, bisa nggak cocok? Bagaimana kami bertiga lintas generasi bisa bersama? Apa yang mengeratkan Ustadz Abdul Somad dengan Kiai, dengan Ustadz, dengan para alim ulama? Mudah-mudahan yang menyatukan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi erat-erat. Kenapa kau peluk aku? Nanti di akhirat aku belum tentu yakin akan bersamamu ya Rasulullah. Daripada di akhirat belum tentu ketemu, lebih baik aku peluk engkau di dunia ini. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita bukan karena politik, cinta kita bukan karena harta, cinta kita bukan karena jabatan, cinta kita bukan karena kepentingan, tapi karena Allah dan karena Rasulullah. Mudah-mudahan dengan cinta kasih sayang itu kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wassiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh. Makanya kita selalu meminta wa alhiqna bis salihin, satukan kami bersama orang-orang yang soleh. Kalau ibu-ibu majelis pengajian Rafah Islami nanti masuk surga, maka tidak melihat Ustadz Somad di sana, mau nyari Ustadz Somad, carilah Ustadz Somad sudah nunggu di ruang VVIP. Amin. Ustadz Somad bukan sombong, dia mau minta doa kan. Orang beriman ketika dia masuk surga, dia nggak egois. Dia tanya malaikat, jamaah kami dulu yang selalu nongkrong dengan kami, yang ngaji dengan kami mana? Kata malaikat, dia masuk surga juga. Kok nggak ada sekarang? Dia transit dulu. Makanya kita minta 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mau tidur malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau punya kiai yang menyelamatkan dari dosa, dekati. Kalau punya ustazah yang menyelamatkan dari ghibah, sayangi. Kalau punya pesantren yang ada majelis taklim buat kita jadi ngaji, datangi. Kalau punya anak-anak santri yang buat kita selamat dunia akhirat, sayangi. Tapi kalau ngaji hanya sekedar hafal dalil, hanya sekedar ngapal ayat untuk berdebat, untuk kelahi, ingatlah
di dalam hati yang keras akan ada angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Kenapa kiai-kiai ini mau mendatangkan Abdul Somad? Padahal mereka sudah tamat gontor Abdul Somad baru keluar ke alam dunia. Kalaulah mereka angkuh dan sombong, kiai itu ada ustadz, siapa namanya? Ustadz Abdul Somad, dia belum lahir saya sudah jadi kiai. Mama dede, ya itu ada namanya Ustadz Abdul Somad. Dari mana? Dari Pulau Sumatera, Riau. Dia masih merangkak, saya sudah jadi ustazah. Mau-maunya mereka datang, mau-maunya mereka melihat Abdul Somad. Mereka sedang mengajarkan rendah hati. Dan saya nanti akan diuji ketika ada santri-santri yang ketika mereka baru belajar di pesantren, saya sudah jadi ustadz, hari berganti musim berubah, saya tua. Maukah engkau duduk mendengarkan mereka, hai Abdul Somad? Jangan-jangan yang bangkit adalah keegoanmu, kesombonganmu, keangkuhanmu. Ingat Abdul Somad, kau tak masuk surga kalau dalam hatimu ada sombong sebesar biji sawi. Tadi saya sebelum masuk ke pesawat, keluarkan dompet, keluarkan handphone, keluarkan jam, cincin copot, masukkan ke kotak, lewatkan X-ray. Begitu lewat, masuk, tetap bunyi juga. Tet. Kenapa bunyi? Ada kunci belum. Tet. Kenapa bunyi? Ikat pinggang belum dicopot. Bayangkan kalau di akhirat nanti ada detektor, tapi bukan detektor logam, namanya detektor sombong. Begitu kita lewat, tet, mohon maaf, sombongnya masih ada. Terus gimana malaikat? Neraka dulu. Alhamdulillah orang Jepang belum menemukan detektor angkuh, belum menemukan detektor takbir. Seandainya mereka menemukan detektor takbir seperti detektor logam, detektor itu dibeli oleh pesantren Rafah Al-Islami, dipasang di pintu masuk. Pas mau masuk tadi bunyi dia, tet, ada langsung running text-nya. Abdul Somad masih sombong 90%. Tiba-tiba ceramah tentang sombong. Jangan sombong. Jamaahnya senyum. Dikira senyum karena senang dengar ceramah. Ternyata yang sombong itu ente Abdul Somad.